Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febriansyah. Saya dari kelas PI2F. Kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kelompok saya tentang teori belajar konstruktivisme dan teori belajar humanisme. Dosen pengampu Bapak Heru Nugraha, MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan gagasan sendiri tentunya untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif, imajinatif, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Karakteristik teori belajar konstruktivisme. Teori ini meliputi 3 konsep utama, yaitu yang pertama hukum genetik, membahas tentang perkembangan. Perkembangan menurut Vygotsky tidak bisa hanya dilihat dari fakta-fakta atau keterampilan, namun lebih dari itu. Perkembangan seseorang melewati 2 tataran, yakni tataran sosial dan tataran psikologis. Yang kedua, zona perkembangan proksimal merupakan konsep utama yang paling mendasar dari teori belajar konstruktivisme. Vygotsky juga berpendapat bahwa anak dalam suatu domain mempunyai level perkembangan aktual yang dapat dinilai dengan menguji secara individual dan potensi terdekat bagi perkembangan domain dalam hal tersebut. Yang ketiga ada mediasi, merupakan tanda atau lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Karakteristik belajar menurut teori belajar konstruktivisme yang pertama yaitu menampung ide-ide yang muncul dari peserta didik yang dijadikan dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengajukan ide dan melakukan tanya jawab. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian teori belajar humanisme. Teori ini merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya. Teori belajar humanisme sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tujuannya dari teori ini adalah memanusiakan manusia. Artinya perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori ini adalah manusia memegang peran penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu harus memiliki motivasi yang sangat kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu aspek kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Selanjutnya, karakteristik teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua ada proses, merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Selanjutnya yang ketiga melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Langkah-langkah penerapan pendekatan konstruktivisme yang pertama yaitu tahap eksplorasi. Yang kedua ada tahap diskusi dan penjelasan konsep. Yang ketiga tahapan pengembangan dan aplikasi konsep. Langkah-langkah penerapan pada pendekatan teori humanisme yaitu dapat dengan cara memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.